make it you. I love you. In jail or dead or both. Halo guys, kembali lagi dengan gue Caleb Andri. Dan di video hari ini kita akan membahas salah satu kasus misteri tentang salah seorang aktris Amerika yaitu Naya Rivera, di mana dirinya ini baru-baru saja dinyatakan menghilang di salah satu danau yang ada di California, Amerika. Dan dari hilangnya Naya Rivera ini menimbulkan cukup banyak teori atau konspirasi dari beberapa netizen tentang kasus ini. Nah, jadi kalau kalian penasaran ingin tahu siapa itu Naya Rivera dan kenapa film Glee itu dinyatakan sebagai film yang terkutuk karena Naya Rivera ini ada hubungannya dengan film Glee, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe channel ini guys, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali gue upload video yang terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kuy, let's go. Oke guys, jadi pada tanggal 8 Juli 2020 ada seorang aktris asal Amerika yang bernama Naya Rivera, dimana mungkin di antara kalian ada beberapa yang tahu Naya Rivera ini karena dia itu bermain di salah satu film terkenal di Amerika yaitu Glee. Nah, kemudian Naya Rivera ini yang pada saat itu berusia 33 tahun bersama anaknya yaitu anak laki-laki yang berusia 4 tahun yaitu Josie. Mereka ini memutuskan untuk pergi berenang di suatu danau yaitu Danau Biru yang terdapat di California, Amerika. Dan di sana juga mereka memutuskan untuk menyewa sebuah kapal selama 3 jam. Nah, jadi mungkin kapalnya ini dipakai untuk menelusuri danau itu dan juga bisa dipakai untuk misalkan untuk bersantai gitu kan. Namun setelah waktu menunjukkan udah 3 jam lewat, si petugas peminjam kapalnya ini udah mulai kebingungan nih dan mulai curiga, loh kok si Naya Rivera dan anaknya ini belum kembali gitu kan, atau belum mengembalikan kapalnya. Nah, jadi petugas ini memutuskan untuk dia bersama temannya mencari kapal si Naya Rivera ini. Dan akhirnya benar saja, setelah mereka menelusuri danau itu, akhirnya petugas ini menemukan kapal yang disewa tadi oleh si Naya Rivera dan anaknya Josie. Nah, tapi sewaktu mereka sampai di kapal itu mereka hanya menemukan Josie yang sedang tertidur dan menggunakan pelampung, sedangkan Naya Rivera udah hilang. Namun di kapal itu mereka menemukan beberapa barang milik Naya Rivera, seperti pelampung, ada juga jangkar kapal, kemudian ada tas serta dompet dari Naya Rivera ini. Sedangkan handphonenya dari Naya Rivera ini mereka nggak berhasil menemukan di situ karena diketahui bahwa Naya ini menyimpan handphonenya di mobil ketika dia memarkir di danau itu. Dan nggak lama setelah kejadian itu, akhirnya petugas kapal ini memutuskan untuk langsung menghubungi 911 dan akhirnya polisi pun datang ke lokasi. Dan di sana setibanya polisi langsung nih menelusuri tempat-tempat itu dan langsung mencari di mana keberadaan Naya Rivera ini. Namun sayangnya sampai dengan hari ini kondisi ataupun sosok Naya Rivera ini belum berhasil ditemukan di danau itu. Nah, jadi dengan hal ini polisi pun yakin kalau Naya Rivera ini sebenarnya udah meninggal, namun mereka hanya ingin mencari tubuh dari Naya Rivera yang tenggelam ini guys. Nah, jadi para polisi yang mencari tubuh dari Naya dan juga beberapa tim yang ditugaskan untuk mencari, mereka itu cukup yakin kalau tubuhnya Naya ini cukup sulit ditemukan guys, karena di danau itu cukup rabun gitu kan warnanya, dan juga banyak ranting-ranting tanaman di dalam danau itu. Dan pada saat itu polisi pun sempat nih bertanya kepada Josie, anaknya Naya. Nah, mereka menanyakan kalau ibu kamu di mana. Nah, kemudian si Josie ini udah menjawab, ya emang tadi sih saya bersama ibu saya ini berenang di sini. Dan kemudian ibu saya itu udah angkat saya duluan dalam kapal, tapi setelah itu ibu saya udah nggak kelihatan lagi. Nah, dari jawabannya Josie ini, polisi pun yakin kalau sebenarnya Naya ini bukanlah korban dari penculikan ataupun ada kapal yang menculik si Naya ini. Tapi polisi lebih yakin kalau si Naya ini tenggelam di dalam danau itu. Oke, kita coba bahas sedikit tentang siapa itu Naya Rivera. Jadi Naya Rivera ini merupakan aktris dari Amerika, di mana dia ini bermain di salah satu film populer di Amerika yaitu Glee, dan di sana dia berperan sebagai Santana Lopez. Dan dirinya ini pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Ryan Dorsey. Namun kemudian kehidupan rumah tangganya mereka ini berakhir di tahun 2018 setelah mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Dan di beberapa interviewnya, si Naya ini sempat berkata kepada reporter atau wartawan seperti ini, saya ini sangat menyayangi anak saya, meskipun saya ini udah sangat senang dengan kehidupan berakting,
Tapi saya ini lebih bangga kalau misalkan saya ini bisa memiliki, menjaga, dan menumbuhkan anak saya, Josie. Nah, jadi dari interview yang tadi itu menunjukkan kalau si Naya ini nggak ingin melenyapkan dirinya sendiri, ataupun dia ini udah nggak sayang sama anaknya. Justru dia mengatakan kalau anaknya lah ini menjadi salah satu alasan kenapa dia ingin terus hidup di dunia ini. Nah, logikanya kayak gini guys. Misalkan seorang ibu yang sayang banget nih kepada anaknya, dia nggak mungkin memiliki niatan untuk melenyapkan dirinya sendiri kalau emang dia sayang benar kepada anaknya. Nah, tapi semenjak kasus ini muncul pada tanggal 8 Juli lalu, banyak banget dari netizen-netizen yang berspekulasi ataupun berkonspirasi kalau si Naya ini emang sengaja melenyapkan dirinya sendiri. Hal ini diperkuat karena netizen mengatakan kalau di postingan terakhirnya Naya, dia itu memposting foto dengan menuliskan caption "Just the two of us", dan di dalam foto itu hanya ada dia dan bersama anaknya Josie. Yang dimana kalau menurut netizen, Just the Two of Us itu merupakan salah satu judul lagu dari Eminem, yang dimana kalau sekarang kita cari di YouTube ataupun di platform lain, lagunya itu udah berganti judul menjadi 97 Bonnie and Clyde, yang dimana pada lagu ini ada potongan lirik yang cukup creepy karena mengatakan seperti ini: bagaimana seorang ibu menenggelamkan dirinya sendiri di dalam danau. Nah, lirik lagu itu mirip banget kan sama kasusnya Naya Rivera ini. Nah, selain itu ada juga nih lagu yang dinyanyikan oleh Naya Rivera di dalam film Glee, yang dimana ketika itu dia berperan sebagai Santana Lopez, dan lagunya itu seperti ini. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Nah, jadi lirik lagu yang tadi itu mengatakan kalau tenggelamkan saya ke dalam sungai ketika matahari tenggelam. Nah, jadi kalau kalian coba cari lagu itu yang berjudul If I Die Young dari Santana Lopez ini, kalian pasti akan menemukan berbagai konspirasi dari orang-orang yang berkata tentang lagu ini. Nah, kemudian teori yang kedua, ada yang mengatakan kalau bisa jadi Naya ini diculik, kayak misalkan ada kapal lain ternyata di danau itu dan akhirnya menculik Naya Rivera ini. Nah, kemudian teori ketiga ada yang mengatakan misalkan Naya ini masih ingin berenang, kenapa dia itu nggak menurunkan jangkarnya dari atas kapal. Nah, tapi kalau menurut gua bisa jadi dia melakukan hal itu karena dia ini kan udah terbiasa nih berenang di danau ini, dan pada saat itu namanya aja danau buatan, jadi ombaknya itu nggak sekencang kayak misalkan kita di pantai gitu kan. Jadi karena dia melihat airnya cukup tenang, dia itu nggak ragu untuk berenang saja tanpa menggunakan pelampung dan juga nggak menurunkan jangkarnya. Jadi gue lebih setuju kalau misalkan Naya ini nggak disebut melenyapkan dirinya sendiri, tapi dia itu tenggelam dasar danau karena disebabkan oleh kakinya kram ataupun kakinya itu tersangkut di ranting-ranting tanaman yang ada di dalam danau itu. Dan ada juga orang yang bertanya kalau misalkan apakah mungkin si Naya ini memberikan obat tidur ke anaknya, karena pada saat ditemukan anaknya ini sudah dalam kondisi yang sedang tertidur. Nah, tapi kalau menurut gue sendiri ini bisa jadi itu anaknya tertidur karena pada saat dia mencari ibunya, dia ini menangis dan akhirnya kecapean sampai akhirnya dia ini tertidur di dalam kapal. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang kutukan dari film Glee. Nah, jadi film Glee ini merupakan salah satu film di Amerika yang sangat populer, sampai-sampai film ini tuh terdapat sebanyak 6 season. Tapi di balik keceriaan film ini mungkin saja ada beberapa kebetulan yang bisa membuat kita merinding, karena seakan-akan mereka ini bisa memprediksi nasib dari para aktor-aktornya. Oke, yang pertama kita mulai dari Cory Monteith, di mana dia ini berperan sebagai Finn Hudson dalam film Glee dan merupakan salah satu pemeran utama di film ini. Dan pada tanggal 13 Juli 2013, tepatnya pada saat film Glee seri kelima sedang diproduksi, Cory ditemukan sudah meninggal di kamar hotelnya karena overdosis dari obat-obatan. Dia ini ditemukan oleh polisi di kamar hotelnya di Hotel Vancouver. Dan di sana polisi mengatakan kalau ini sebuah kecelakaan karena dirinya ini nggak sengaja mencampurkan alkohol dan juga obat-obatan sekaligus. Dan kemudian di salah satu klipnya di film Glee, ini ibunya Finn mengatakan kepada dirinya kalau misalkan ayahnya itu meninggal bukan karena sebagai pahlawan di suatu peperangan, tapi ayahnya itu meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Dan pada bagian itu juga ibunya ini mengatakan kalau Finn ini mengingatkannya kepada sosok ayahnya. He died in Cincinnati. After being dishonorably discharged, honey, he had a drug problem that he tried to get over when he came home for you mostly, but one day he just didn't come back. It was an overdose. Selanjutnya ada Mark Selling, di mana dirinya ini berperan sebagai Noah Packerman di film Glee, dan dirinya ini ditemukan meninggal pada tahun 2018. Dan penyebab kematiannya yaitu dia melenyapkan dirinya sendiri, mungkin karena dia merasa bersalah karena
pada tahun 2015, Mark ini pernah ditemukan memiliki ratusan video dan foto nakal dari anak-anak yang di bawah umur. Dan karena hal itu, akhirnya pada tahun 2017 dia pun diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat. Nah, jadi mungkin setelah dia menerima vonis itu dan ketahuan menyimpan foto-foto dan video nakal, nah sehingga mungkin karena dirinya udah merasa malu dan juga karena karirnya udah kandas sampai di sini, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu dirinya masih berusia 35 tahun. Jadi para aktor-aktor dan aktrisnya Glee ini meninggal di usia yang sangat muda, guys. Nah, mungkin menurut beberapa orang ini hanyalah kebetulan saja. Namun di salah satu klip di film Glee ini, di saat ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira di mana saya akan menemukan kalian di tahun 2030, dan si Noah Pakerman ini menjawab seperti ini: di penjara, meninggal, dan atau mungkin saja bisa kedua-duanya. Let me ask you something. Where do you think you'll be in the year 2030? Broadway. In jail or dead or both. Oh, hey, Miss Ace. Hey, can you help us out? Yeah? Lauren and I are gonna make a sex tape. So I can get a recording contract. Wow, okay. Now for the downside. Are you aware that because you're under 18 years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography? I overheard you talking to that sophomore girl yesterday. Whoa, back off, dude. You got a fiance. Plus, I called dibs on all the chicks whose boobs aren't done growing yet. Not that, okay? I've seen things, done things that would keep you up at night. Supposed to distract me. Aren't you underage? I have a fake ID. Good enough for me. Dan benar saja, jawaban yang dikatakan di film itu akhirnya menjadi kenyataan di tahun 2018. Nah, selain itu ada seorang yang bernama Lea Michele, di mana dirinya ini merupakan pemeran utama di film Glee. Dan dirinya ini dikenal memiliki beberapa skandal, karena salah satunya dia ini merupakan orang yang suka ngebully orang lain. Dan kalau kita coba flashback di salah satu filmnya, ini orang-orang menemukan ada satu klip yang mengatakan, Could we maybe try something a little more black? I agree. We do an awful lot of show tunes. It's Glee Club, not Crunk Club. Don't make me take you to the carpet. Fantastic. Nah, oke guys, jadi kalau menurut kalian, apakah ini merupakan kebetulan saja, atau apakah kutukan film Glee ini emang beneran ada? Dan apakah kalian percaya kalau ada film-film TV show yang terkutuk? Pastikan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu apa tanggapan kalian tentang kasus yang seperti ini. Nah, oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe channel ini, karena itu penting banget untuk support gue terus, supaya gue makin semangat lagi nih bikin video untuk kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video yang terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi kita jumpa lagi besok di video-video berikutnya, and always stay positive and bye-bye.